Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu indah, firman-Mu ajaib Tuhan. Firman-Mu terlalu ajaib bagi kami yang sesat ini Tuhan. Kami terlalu sesat, kami terlalu berdosa. Bahkan sehingga Tuhan, firman itu sendiri harus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami manusia yang terlalu berdosa ini Tuhan. Inilah segenap kami Tuhan yang datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala ketidakmampuan kami, dengan segala ketidaklayakan kami Tuhan, kami mau menghadap hadirat Tuhan yang suci, yang mulia itu Tuhan. Inilah doa kami padamu Tuhan. Layakkan kami saat ini untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Layakkanlah hamba saat ini Tuhan yang rendah, yang hina ini, untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia itu Tuhan. Hamba tidak layak, namun oleh karena firman-Mu saja Tuhan, melayakkan hamba untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan salam dari STT tercinta saya, tempat di mana saya dibentuk, STT Aletheia. Salam dalam kasih Kristus, salam di dalam kebenaran Kristus. Saat ini di minggu Advent yang ketiga, sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus dalam peristiwa Natal, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi prolog atau pengantar di dalam Injil Yohanes, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Silakan dibuka Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya ke-18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang terkasih, firman menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dan juga di sepanjang Alkitab kalau kita membacanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa firman harus menjadi manusia? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Mengapa firman harus menjadi manusia? Tidak cukupkah firman itu menjadi Allah saja? Dia memerintah dari surga sana kepada kita manusia yang ada di dunia ini. Tidak cukupkah seperti itu? Mengapa firman harus menjadi manusia? Nah, Bapak Ibu, dunia saat ini
tidak sedang baik-baik saja. Kita melihat ada banyak masalah di depan kita, di sekitar kita, di belakang kita, di mana-mana ada masalah Bapak Ibu. Kita hanya melihat masalah yang fisikal, yang material, yang ada di depan mata saja. Misalnya, ada fenomena pencurian atau penculikan atau pembunuhan. Untuk mengatasinya gampang saja Bapak Ibu. Kita hanya memerlukan polisi agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan itu, untuk mencegahnya, untuk menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Tetapi mungkin polisi itu kurang karena masalah di dunia ini terlalu banyak. Nah, maka Bapak Ibu, orang-orang pun mulai berandai-andai akan adanya sosok seorang pahlawan. Pahlawan yang mau datang ke dalam dunia ini, yang bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di dalam dunia ini. Ketika ada pencurian, sang pahlawan bisa menggagalkan pencurian. Ketika ada penculikan, sang pahlawan bisa menggagalkan penculikan tersebut. Ketika akan terjadi pembunuhan, sang pahlawan bisa datang sehingga pembunuhan tidak terjadi. Kemudian dibuatlah oleh manusia cerita-cerita fiksi, cerita-cerita hayalan akan adanya sosok-sosok superhero. Misalnya semacam yang kita tahu misalnya Superman, atau Batman, atau Spider-Man misalnya. Nah, karena tidak ada sosok pahlawan yang datang, dibuatlah cerita-cerita fiksi seperti itu Bapak Ibu. Nah, andai saja Bapak Ibu, masalahnya hanya semanis itu, hanya seperti itu. Tetapi tidak Bapak Ibu, masalahnya tidak hanya seperti itu. Kita memiliki masalah yang jauh lebih kompleks. Pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, iri hati, dendam, dan lain sebagainya, itu hanyalah masalah yang kelihatan di depan kita. Itu hanyalah sebuah fenomena yang ada di depan mata kita Bapak Ibu. Tetapi apa numena itu yang melatar belakangi sehingga fenomena itu ada. Nah, saya memperkenalkan pada Bapak Ibu sebuah bahasa filsafat yang saya pinjam dari orang yang namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant seperti ada dalam PPT ya Bapak Ibu, bisa lihat di situ. Fenomena itu adalah apa yang kelihatan, apa yang ada di depan mata, apa yang diketahui. Nah, tetapi numena itu Bapak Ibu, numena itu apa yang ada di baliknya, apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak diketahui, apa yang tersembunyi oleh mata fisikal kita. Itu adalah numena Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, masalah dunia ini kemudian menjadi tambah ruwet begitu ya. Bukan hanya fenomena pencurian dan pembunuhan itu, tetapi masalahnya meningkat kepada hal-hal yang kita lihat dengan pemikiran. Masalah mengenai pemahaman dunia ini Bapak Ibu. Nah, misalnya pemikiran yang meniadakan Allah atau ateisme. Kemudian pemikiran yang membuat manusia menjadi Allah, humanisme. Atau ada juga pemikiran yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang tetap, kebenaran yang absolut di tengah-tengah dunia ini. Semua kebenaran itu relatif. Maksudnya semua kebenaran ya tergantung saya, tergantung manusia itu sendiri. Kita bisa kenal dengan nama relativisme. Saya perkenalkan istilah-istilah ini kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, apa pentingnya pemikiran-pemikiran yang saya katakan ini, isme-isme ini? Bapak Ibu, pemikiran-pemikiran ini yang kemudian melatar belakangi munculnya berbagai tindakan yang kita kenal. Misalnya, orang-orang berpikir begini, karena tidak ada Tuhan, saya bebas melakukan apa saja. Akhirnya lahirlah gerakan yang namanya homoseksualitas atau LGBTQ++ dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena saya bisa berbuat sekehendak hati saya, maka orang-orang tidak bisa menegur saya. Karena saya bebas melakukan sekehendak hati saya. Kemudian muncullah gerakan yang namanya pro-aborsi. Yang ada di barat, kemudian datang juga ke Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa gerakan-gerakan LGBT dan lain sebagainya ini itu ada di jauh sana, ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Eropa sana. Tidak Bapak Ibu, gerakan itu ada di sekitar kita. Beberapa tahun lalu ketika saya melayani di Malang ya, saya melayani pemuda remaja di suatu gereja di Malang, kemudian mereka berkata seperti ini pada saya.
Lause, di Malang ini ternyata sudah ada kelompok-kelompok orang-orang yang menambahkan diri mereka orang-orang lesbian, orang-orang gay begitu. Nah, mereka itu sering nongkrong di beberapa tempat, di beberapa kafe yang ada di Kota Malang misalnya. Ya. Nah, kemudian orang-orang itu mengajak orang-orang lain untuk bergaul. Mereka menyasar siapa Bapak Ibu? Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang ada di Malang. Melalui pergaulan itu, akhirnya pergaulannya menjadi bebas. Akhirnya mulai terjadi penyimpangan seksual, mulai terjadi seks bebas. Akhirnya hamil di luar nikah. Kemudian apa? Aborsi. Nah, Bapak Ibu, itu tidak terjadi di luar sana jauh di benua lain. Itu ada di sekitar kita. Kita tinggal perlu membuka mata kita. Kita masuk di medsos, mereka semua ada. Di sekitar kita Bapak Ibu, tidak jauh di luar sana. Di samping kita, mereka ada di mana-mana. Maka Bapak Ibu, hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita. Para kaum muda-mudi di sini, hati-hati dengan pergaulan kita. Makanya gereja menyediakan wadah. Misalnya di dalam YIC ya, di dalam Youth Emmanuel Community, dalam persekutuan pemuda remaja. Agar apa? Agar anak-anak bisa memiliki komunitas yang sehat, yang bisa saling menolong satu sama lain. Kalau anak-anak muda tidak disuruh ikut persekutuan seperti ini, nanti tiba-tiba pergaulan sudah menjadi rusak, akhirnya penyesalan selalu ada di belakang, tidak pernah di depan. Mau persalahkan siapa? Gereja? Ya tidak bisa. Anak-anak tidak ikut dalam persekutuan di gereja, persalahkan sekolah, ya tidak bisa. Kita orang tua yang dipersalahkan, diri kita sendiri yang dipersalahkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat dunia rusak seperti ini? Apa yang membuat dunia rusak seperti ini Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan dosa. Dosa telah ada dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Dosa ini adalah masalah yang dimana hukuman tidak bisa menyelesaikan masalah dunia ini. Penjara, polisi, militer, uang, kekayaan, pemerintahan, sistem yang baik, bahkan pendidikan yang baik, pendidikan yang tinggi, tidak bisa menyelesaikan. Bapak Ibu bisa sebutkan profesor, doktor manapun yang melakukan dosa. Bahkan para menteri, orang-orang yang tinggi jabatannya itu melakukan dosa. Apakah kurang baik pendidikannya? Apakah kurang pintar mereka? Mereka tetap melakukan korupsi, tetap melakukan persinahan di mana-mana. Apakah kurang pendidikan psikologi filsafat mereka? Bahkan petinggi agama pun tidak bisa menyelesaikan ini. Sistem agama yang dibangun pun tidak bisa menyelesaikan hal yang dinamakan dosa ini Bapak Ibu. Sistem agama, petinggi agama tidak bisa menyelesaikan semua masalah ini Bapak Ibu. Karena ini bukan masalah fisikal, bukan masalah yang kelihatan di depan mata kita. Ini masalah apa Bapak Ibu? Hati manusia yang ingin bebas. Hati manusia yang ingin melawan Allah yang berotoritas itu, Allah yang berdaulat itu. Maka inilah alasannya. Pertanyaan saya tadi yang pertama. Mengapa firman perlu menjadi manusia? Karena masalah dosa ini Bapak Ibu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Maka firman yang adalah Allah sendiri harus datang ke dalam dunia ini melalui peristiwa yang kita namakan Natal. Ya. Nah, pertanyaan kemudian Bapak Ibu jadi seperti ini. Lalu siapakah firman yang menjadi manusia itu? Dalam bahasa Yunani dikatakan seperti ini Bapak Ibu. En arche en hologos. Artinya pada mulanya adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Bapak Ibu, siapakah sang logos tersebut? Siapakah sang logos tersebut? Siapa? Tuhan? Tuhan Yesus? Apakah benar? Oke, silakan putar videonya. Kita lihat tanggapan dari salah seorang petinggi agama begitu ya. Bisa diperkuat, bisa tambah volumenya. Siapakah sang logos itu? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika Filo menciptakan filsafat logos di awal abad pertama, dia tidak pernah bermimpi tentang seorang manusia yang bernama Yesus. Perhatikan, Christian Prince.
Menurut Philo, logos adalah prinsip universal. Si Fulanlah yang mengkopi filsafat penyembah berhala Platonisme ini, lalu diselipkan oleh gereja menjadi pembukaan Injil Yohanes untuk menggambarkan Yesus. Bible of John chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the word, and the word Ada was with teks God, bahasa and the word was Indonesianya di God. situ ya. Coming down to verse 14, he said, and the word was made flesh, and he dwelt amongst us. Trying to tell us that God that was the word was made flesh, that's Jesus Christ. This is not the words of Jesus Christ, peace be upon him at all. This is the word of a Jew by the name of Philo. Bapak Ibu, siapa firman yang menjadi manusia itu? Siapa logos itu? Bukan Yesus. Apakah mereka benar Bapak Ibu? Bisa saja benar. Mengapa Bapak Ibu? Karena ide mengenai logos ini, bisa lanjut. Ide mengenai logos ini Bapak Ibu, bukan ide yang baru pada zaman itu Bapak Ibu ya. Nah, ide mengenai logos ini telah dikenal oleh orang Yahudi, telah dikenal oleh orang Yunani pada zaman itu ketika Yohanes menulis Injil Yohanes pada saat itu Bapak Ibu. Nah, Injil Yohanes, logos ini telah dikenal oleh para orang Yahudi, oleh orang Yunani, diperkenalkan oleh seorang yang bernama Philo, seperti yang dikatakan tadi oleh Sanihu Munir dan juga oleh Sakir Naik tadi ya. Telah dikenal oleh orang yang bernama Philo. Pemikiran Yunani berkata seperti ini Bapak Ibu. Logos ini adalah akal budi ilahi yang mengatur alam semesta. Sama dengan yang dikatakan oleh Sanihu Munir tadi. Nah, tetapi apa perbedaannya Bapak Ibu dengan kekristenan, dengan apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes Bapak Ibu? Ketika Philo mengatakan bahwa logos ini adalah akal budi yang mengatur alam semesta, bukan pribadi Yesus. Ada yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Yohanes berkata bahwa logos ini adalah firman yang menjadi manusia. Kemudian Yohanes mengadopsi atau mengambil konteks logos ini ke dalam Alkitab. Logos Yunani ini tadi ya. Nah, para penafsir atau teolog kemudian terbagi pandangannya dalam hal ini Bapak Ibu. Ada yang berpandangan bahwa logos Yohanes mengadopsi konteks logos Yunani ini. Ya. Tetapi Yohanes kemudian memberi arti yang lebih luas pada kata logos ini. Yaitu logos itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Pribadi kedua dari Allah itu sendiri Bapak Ibu. Bukan sekedar pemikiran atau perkataan Allah seperti yang dikatakan oleh Philo tadi. Tetapi ada juga yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Bahwa logos yang dipahami oleh Yohanes tersebut adalah logos yang berakar dari perjanjian lama. Yaitu apa? Di perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata memrah atau davar Yahweh. Artinya apa? Firman Allah. Nah, saya lebih percaya dengan hal ini yang kedua. Bahwa logos di dalam Yohanes itu adalah memrah atau davar Yahweh. Yang kemudian Yohanes adopsi di dalam perjanjian lama sebagai logos. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan secara sedikit mendalam tapi tidak terlalu spesifik ya, karena kita terbatas waktu. Saya akan bagi ke dalam 3 frasa di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini. Saya akan bagi ke dalam 3 frasa. Pertama, pada mulanya adalah firman, en arche en hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, kai hologos en prostonteon. Kemudian yang ketiga, firman itu adalah Allah, kai theos en hologos. Maksudnya Bapak Ibu, silakan perhatikan. Ketika Yohanes mengatakan pada mulanya adalah logos, arti kata pada mulanya yaitu konteks kekekalan Bapak Ibu. Konteks kekekalan itu maksudnya apa? Yaitu logos itu ada di luar waktu. Waktu itu diciptakan. Logos itu ada di luar waktu Bapak Ibu. Dia tidak diciptakan di dalam waktu itu. Tetapi dari kekal sampai kekal. Nah, dan logos ini kemudian sudah ada semenjak permulaan sebelum waktu diciptakan. Maksudnya begini ya Bapak Ibu. Kita itu memiliki, kita manusia yang ada di tempat ini, kita memiliki permulaan waktu. Saya contohkan misalnya. Ibu-ibu ada yang bisa saya tanya usianya berapa sekarang? Biasanya ibu-ibu enggak mau ya. Coba bawa bapak. Nah, Pak Adi misalnya. Pak Adi bisa saya tanya umurnya berapa sekarang? Berapa? Kebanyakan Pak, kebanyakan. Tahun lahirnya saja. Berapa? Tahunnya lahir? 76. Nah, Pak Adi ini lahir tahun 76 Bapak Ibu.
Berarti sebelum tahun 1976 ya Pak. Ya, sebelum tahun 1976 Pak Adi ini belum ada. Pak Adi baru ada setelah tahun 1976 sampai sekarang 2024 dan sampai nanti ya Pak. Nah, nantinya kapan ya hanya Tuhan sendiri yang tahu begitu ya. Nah, Pak Adi ada hanya ketika tahun 1976 itu ada. Tetapi sebelum itu Pak Adi belum ada. Tetapi berbeda dengan logos ini Bapak Ibu. Logos ini dia ada di luar waktu. Nah, dia tidak ada di dalam waktu. Ketika tahun 1, bahkan ketika tahun beberapa minus tahun berapa Masehi itu, logos ini sudah ada. Sebelum waktu ini diciptakan, ketika ada tahun, sebelum ada tahun 1, logos ini sudah ada. Karena dia diciptakan di dalam kekekalan. Dia adalah kekal. Dia yang menciptakan waktu. Bukan dia ada di dalam waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk kita dapat mengerti Yohanes 1 ayat ini, Yohanes 1 ayat 1 ini, saya mengajak kita untuk melihat kitab pertama di dalam Alkitab. Kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Nah, Kejadian 1 ayat 1 berkata, kata pertamanya di situ dikatakan apa? Pada mulanya, bahasa Ibrani-nya Bereshit, pada mulanya. Artinya sama dengan Yohanes 1 ayat 1 ini Bapak Ibu. Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya. Nah, artinya sebelum dunia diciptakan, sebelum ada waktu, Logos sudah ada. Logos sudah bersama-sama dengan Allah. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu, kata bersama-sama dengan Allah ini. Misalnya, katakanlah tadi saya datang bersama dengan istri saya ya. Tapi tadi juga ada dengan anak saya sih. Misalnya, saya bersama dengan istri saya datang ke tempat ini, datang ke gereja. Berarti ada berapa orang? 2 orang ya. Saya bersama istri. Dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Firman bersama-sama dengan Allah. Logos bersama-sama dengan Allah. Berarti ada berapa? 2. Berarti ada 2 pribadi ya. Saya datang 2 orang. Saya dan istri saya, 2 orang. 2 pribadi yang berbeda. Logos dengan Allah. 2 pribadi yang berbeda Bapak Ibu di situ. Berarti Bapak Ibu, Logos ini adalah pribadi yang lain dari Sang Allah tadi. Ada 2 pribadi di situ. Nah, silakan perhatikan lagi Bapak Ibu. Kemudian dikatakan bahwa Logos itu adalah Allah. Berarti Logos ini ternyata adalah juga Allah. Logos bersama dengan Allah, Logos adalah Allah, Allah adalah Allah. Makin bingung ya. Maksudnya apa ini? Nah, berarti Bapak Ibu ada 2 pribadi yang berlainan di situ. 2 pribadi yang ternyata sama-sama Allah. Sama-sama Allah, hakikatnya sama Allah. Tetapi bukan 2 Allah, hanya 1 Allah. Tetapi 2 pribadi. Ini yang kemudian kita namakan dengan Tritunggal. Karena ada Roh Kudus lagi nantinya. Tetapi di sini yang ditunjukkan hanya 2. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak. 2 pribadi, tapi 1 Allah. Bukan 2 Allah. 1 Allah. Nah, Alkitab sudah mengatakan mengenai Tritunggal ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindarinya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ada 2 pribadi yang ditunjukkan. Yang kita percaya ini adalah bagian dari Tritunggal. Dan Bapak Ibu, ayat inilah yang menjadikan perbedaan besar kita dengan saksi-saksi Yehuwa. Seperti yang saya sudah tulis di dalam PPT, Bapak Ibu bisa lihat perbedaan kita. Kalau kita mengatakan firman itu adalah Allah, kita pakai Allah itu A-nya huruf besar. Kalau saksi-saksi Yehuwa di dalam kitab suci mereka mengatakan sama, firman itu adalah Allah. Tetapi Allah, A-nya itu huruf kecil. Oh mungkin menurut kita ya itu sama saja begitu, tidak ada bedanya. Tapi tidak Bapak Ibu. Mereka memaksudkan hal yang lain. Maksud mereka apa? Bahwa Allah yang huruf kecil di situ, Yesus, itu adalah Allah yang lain. Allah yang lebih rendah dari Allah yang sejati. Bukan Allah yang sejati, tapi Allah yang lebih rendah, Allah yang diciptakan. Kalau kita kan memahami bahwa Yesus dan Sang Allah Bapa dan Roh Kudus sama-sama hakikatnya. Allah yang sejati. Yahweh itu sendiri. Kalau mereka bukan. Yahweh ya Bapa. Yesus Roh Kudus bukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu kita melihat di dalam ayatnya yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini berarti Bapak Ibu sang Logos itu semenjak kekekalan sebelum dunia dijadikan sudah bersama-sama dengan Allah. Artinya secara literal, secara hurufiah, firman itu berhadap-hadapan muka dengan Allah tersebut. Dua pribadi, satu Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Ayat ketiga kalau kita baca di dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, untuk mengerti ayat ini saya mengajak kita kembali kepada kitab Kejadian yang tadi. Kitab pertama dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 3. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian 1 ayat 3, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Elohim yehi or wa yehi or. Artinya apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, Bapak Ibu, berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Allah menciptakan dunia ini dengan cara apa? Berfirman. Berfirman ya Bapak Ibu. Dengan firmannya Allah menciptakan dunia ini. Berarti firman yang tadi datang ke dalam dunia ini, dia adalah agen penciptaan dunia ini. Firman itu yang menciptakan dunia ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Dan berfirman adalah cara Allah menciptakan dunia ini. Sama juga Bapak Ibu dengan saksi-saksi Yehova. Mereka permasalahkan di Yohanes 1 ayat 1 tadi. Di Yohanes 1 ayat 3 ini mereka permasalahkan. Tapi juga mereka pakai Filipi sama Kolose ya. Tapi saya tidak akan angkat di sini. Saya hanya akan angkat mengenai Yohanes 1 ayat 3 ini. Mereka memakai ayat ini mengatakan bahwa apa? Bahwa firman itu diciptakan. Yesus itu diciptakan. Anak Allah diciptakan, maka dia bukan Allah yang kekal. Dia bukan Allah yang sejati. Karena dia diciptakan. Tetapi kita sudah lihat tadi ya bahwa Yesus firman tidak diciptakan. Malahan firman menciptakan. Nah, itu perbedaan besar ya Bapak Ibu. Kembali lagi pada pertanyaan tadi yang Bapak Ibu sudah jawab, tapi kemudian dibantah oleh Sanihu Munir tadi. Siapa sang firman tersebut? 1 Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan bahwa sang firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa sang Logos yang menjadi manusia itu? Kita bisa lihat jawabannya di dalam ayat yang ke-17 ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Jawabannya Logos adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Bapak Ibu, saat ini kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Lilin Advent yang ketiga telah dinyalakan tadi. Kita telah ada dalam Minggu Advent yang ketiga untuk merayakan Hari Raya Natal. Dan kita semua saya rasa bersuka cita di sini ya. Lampu kerlap-kerlip di depan, di pohon terang, mungkin mewakili sebagian perasaan kita bahwa hati kita penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan seperti yang lampu berkelap-kelip Bapak Ibu. Dekorasi telah dipasang. Mungkin di rumah kita juga sudah dipasang dekorasi Natal begitu ya. Ya. Tim drama Natal sudah latihan berkali-kali sampai sudah ada yang sudah kelelahan, sudah kecapean. Pak Adi juga sebagai ketua PHB sudah kelelahan, kecapean ya, sudah berapa kali latihan, tinggal gladi bersih begitu ya. Kita mungkin setiap hari sudah memasang lagu-lagu Natal untuk kita dengar di rumah. Saya juga memasang lagu-lagu Natal untuk didengar di rumah. Tim tari sudah latihan untuk mempersiapkan drama Natal. Dan itu hal yang sangat baik Bapak Ibu. Nah, tetapi pertanyaan yang patut kita renungkan Bapak Ibu. Apakah kita telah mengerti makna di balik perayaan yang akan kita rayakan pada hari Natal nanti? Apakah kita telah mengenal secara personal, secara pribadi tokoh utama Natal, yaitu Yesus Kristus? Dan apakah perayaan Natal ini membuat kita semakin mengasihi satu sama lain? Suami dengan istri, orang tua dengan anak, sesama jemaat di dalam gereja kita, atau justru momen Natal ini membuat kita malahan jadi saling membenci satu sama lain, saling menjauhi satu sama lain, saling tidak menegur sapa satu sama lain.
Padahal kita berada di dalam momen Natal, Bapak Ibu. Apakah di balik hingar-bingarnya perayaan Natal yang kita lakukan, di balik himne-himne Natal yang telah kita nyanyikan, justru mungkin muncul suara sumbang di belakang. Berapa sih dana Natal? Oh 20 juta, oh 20 juta itu banyak. Nggak usah lah, perayaan Natal seharusnya kasih sumbangan atau apa saja begitu. Wah, majelis tidak becus, panitia tidak bagus pemikirannya. Kemudian di kemajelisan, oh Pak dia ini protes-protes ke majelis, nggak usah pusing-pusing, dia itu kambing bukan domba. Akhirnya Bapak Ibu, Natal tidak menjadi Natal seperti yang seharusnya. Saya mengajak kita untuk memikirkan ya. Coba Bapak Ibu kita bayangkan. Kita bayangkan sejenak saja di dalam pikiran kita ya. Minggu depan setelah ibadah perayaan Natal 22 sore, kita telah merayakan Natal, kita telah bernyanyi, bergembira, bersuka cita, kita telah makan-makan di belakang. Kemudian kita pulang ke rumah kita masing-masing. Malam datang, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Apakah akan ada perubahan di dalam hati kita? Apakah kita akan tetap sama saja seperti kita sebelum datang pada ibadah Natal, kemudian kita pulang, ya kita menjadi orang yang sama saja begitu. Kemudian pertanyaannya, Natal untuk apa? Kita datang ke dalam ibadah Natal yang meriah, yang sudah didesain, dirancang sampai puluhan juta itu untuk apa? Kalau tidak ada perubahan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau di dalam momentum Natal ini justru tidak melahirkan Kristus di dalam hati kita. Malahan mungkin justru kebencian yang muncul di dalam hati kita. Sakit hati atau iri hati, saya tidak dapat kursi tadi. Dasar panitia ini tidak respect pada saya. Kebencian yang lahir di hati kita, bukan justru Kristus yang lahir di hati kita. Untuk apa momen Natal kalau seperti itu, Bapak Ibu? Sia-sialah kemudian kalau Natal diadakan seperti ini. Mengapa? Karena firman yang menjadi manusia itu, yang telah rela datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia yang hina di dalam peristiwa Natal yang pertama, tidak lahir di dalam hati kita. Firman itu tidak menjadi firman di dalam hati kita, tetapi hanya menjadi firman yang ada di otak kita, yang kita lihat, kita pikirkan. Tetapi firman itu tidak lahir di dalam hati kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah firman yang telah berinkarnasi menjadi manusia itu, firman yang telah menjadi manusia itu, Allah yang telah rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, telah benar-benar kita percayai, telah benar-benar masuk di dalam hati, pikiran kita? Anak Allah yang membawa pengharapan itu telah masuk di tengah-tengah kekelaman manusia. Apakah Yesus sudah menjadi pengharapan di dalam hidup kita? Silakan Bapak Ibu renungkan di dalam hati, pikiran Bapak Ibu semua. Dan jikalau Bapak Ibu menjawab, oh sudah Kak Brian, firman itu sudah hidup di dalam hati saya. Nah, kalau sudah, seharusnya Bapak Ibu hal ini tercermin dari sikap hidup kita kepada Tuhan kita itu. Nah, bisa lanjut? Pertanyaan yang berikutnya yang patut kita renungkan Bapak Ibu. Apa respon kita setelah kita telah menerima kabar baik ini mengenai firman yang menjadi manusia ini? Yaitu menjadi saksinya. Menjadi saksinya Bapak Ibu. Bukankah itu seperti yang lagu tadi kita nyanyikan, firman hidup? Yang terakhir, bait yang ketiga, kita menjadi saksinya. Kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 Bapak Ibu ya. Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan bahwa Yohanes datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya apa? Supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Ini Yohanes Pembaptis ya yang dimaksud. Demikian kita jemaat masa kini, kita pun yang telah menjadi percaya pada Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, kita harus menjadi saksi agar apa? Agar orang-orang percaya pada Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, tugas kita hanya memberikan kesaksian mengenai Kristus. Membuat orang menjadi percaya bukan tugas kita. Tapi tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus. Kita hanya diperintahkan di dalam amanat agung, bisa lanjut. Di dalam amanat agung Bapak Ibu, di dalam Matius 28 ayat 18-20. Bisa bantu next slide-nya. Agar kita bersaksi mengenai Yesus. Nah, saya ingin memberikan pembedaan Bapak Ibu. Mengenai penginjilan dan kristenisasi. Nah,
Tugas kita itu penginjilan ya, bukan kristenisasi. Kalau kristenisasi Bapak Ibu, kita akan berusaha menghalalkan segala cara meski caranya salah agar sasaran kita menjadi orang Kristen. Itu kristenisasi. Tetapi kalau penginjilan bukan Bapak Ibu. Kalau penginjilan kita hanya memberitakan mengenai Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita kepada seseorang. Kalau dia bertobat, puji Tuhan. Kalau dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, puji Tuhan. Kalau dia tidak percaya, dia tidak bertobat, biarkan dia berhadapan dengan Tuhan. Tugas kita sudah memberitahukan mengenai Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Penginjilan, beda dengan kristenisasi. Karena Bapak Ibu, kita mau seperti apapun menyaksikan Kristus, ada yang akan menolak, ada yang akan menerima. Mengapa? Karena Yohanes saja Bapak Ibu, ketika Yohanes menyaksikan Kristus, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, sekali lagi mengapa Bapak Ibu bisa seperti itu? Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang kelima, Yohanes 1 ayat 5, kita bisa lihat di dalam Alkitab kita, dikatakan bahwa dunia ini berada di dalam kegelapan. Kalau di dalam Yesaya memakai kata kekelaman. Lalu di ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa orang-orang itu tidak mengenalnya. Orang-orang itu tidak mengenalnya. Orang itu tidak menerimanya. Padahal terang telah datang di dalam dunia ini. Menerangi kegelapan yang ada di dalam hati kita. Tapi orang-orang itu dikatakan tidak menerimanya. Tidak mengenalnya. Jadi seberapa keras pun Bapak Ibu kita memperkenalkan Kristus, kalau orang itu tidak dipilih dari semula oleh Bapa, dia tidak akan percaya, dia tetap akan menolaknya. Tetapi ketika kita menyampaikan Kristus, kita sudah menjalankan tugas kita untuk memberitakan amanat agung. Jadi jangan takut untuk menyaksikan Kristus pada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Ini penting Bapak Ibu, kita bisa lihat dalam ayat ke-12. Semua yang menerimanya dan percaya padanya diberinya kuasa menjadi siapa? Anak-anak Allah. Berarti Bapak Ibu, semua yang menerima dan percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti semua yang menolaknya dan tidak menerimanya tidak akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, dan ini yang penting Bapak Ibu. Yesus tidak datang bagi semua orang di dunia ini. Ini pernyataan seharusnya menjadi pernyataan kita Bapak Ibu. Pernyataan iman kita. Bahwa Yesus tidak mati bagi semua orang di dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus lahir. Dalam peristiwa Natal Yesus mati dan Yesus bangkit. Hanya bagi anak-anak Allah. Hanya bagi orang-orang pilihannya. Yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah pengakuan iman kita Bapak Ibu. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita lihat dalam Ayub 42 ayat 2, saya bisa membahasnya dalam seminar yang panjang ya Bapak Ibu. Tetapi saya hanya akan berikan intinya di sini. Kita lihat dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan begini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, rencanamu tidak ada yang gagal. Rencana Allah tidak ada yang gagal. Lalu begini Bapak Ibu, Tuhan sudah berencana datang ke dalam dunia ini, mati bagi semua manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ada manusia yang kemudian tidak percaya pada Tuhan. Kemudian menolak Allah, kemudian masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, rencana Allah gagal. Apakah rencana Allah bisa gagal? Ayub 42 ayat 2. Rencanamu tidak ada yang gagal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, Tuhan tidak mungkin mati bagi semua manusia. Kemudian ada manusia yang bisa tolak, ada manusia yang bisa terima. Tidak seperti itu. Tuhan hanya mati bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yaitu siapa? Anak-anak Allah. Tuhan Yesus hanya mati bagi anak-anak Allah. Coba lihat. Apakah saya anak-anak Allah? Coba katakan kanan kiri Bapak Ibu. Apakah kamu anak-anak Allah? Apakah kamu anak-anak Allah? Silakan berefleksi dengan kata-kata ini Bapak Ibu. Tapi masalahnya begini, kita tidak tahu siapa orang-orang pilihan itu. Siapa anak-anak Allah, makanya kita harus memberikan kesaksian pada orang-orang di sekitar kita mengenai Tuhan Yesus. Nah,
Jemaat terkasih, Kristus telah datang melalui peristiwa inkarnasi, yaitu firman yang kemudian menjadi manusia. Kita telah mendapatkan privilege, keistimewaan, kita telah dipilih menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Maka kita harus mensyukurinya, kemudian kita bersaksi mengenai Yesus. Tapi Bapak Ibu, saya ingin membawa kita ke dalam perenungan yang lebih mendalam ya. Kita mungkin sudah mengikuti Yesus seumur hidup kita. Ada yang mungkin 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Pak Adi tadi 100 tahun. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus semakin mendalam atau tetap sama dengan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ketika kita bertobat, ketika kita katekisasi, atau justru makin berkurang Bapak Ibu? Materi katekisasi dulu kita ingat tapi sekarang sudah lupa. Apakah pengenalan kita akan Kristus semakin mendalam? Apakah kita mengenali Kristus yang benar? Bisa bantu next. Mengapa Bapak Ibu? Karena hampir semua agama yang bukan Kristen percaya juga pada Yesus. Bisa lihat di PPT, Muslim juga percaya pada Yesus. Mereka berkata seperti ini, I love Jesus because I am Muslims. Saya mencintai Yesus karena saya Muslim. Ada Bapak Ibu gambarnya, saya tidak fitnah ya, ada gambarnya. Bahkan saya bisa tunjukkan pada Bapak Ibu video-videonya, orang-orang yang mengatakan seperti ini. Bahkan orang Hindu, orang Buddha mengakui sosok Yesus. Yahudi, ateis pun dalam beberapa kelompok menerima keberadaan Yesus. Tapi versi Yesus dalam semua keyakinan mereka berbeda. Tidak sama dengan kita. Jadi, Yesus yang mana yang kita kenal? Yesus yang itu? Yesus yang mana yang kita beritakan? Atau mungkin Bapak Ibu kita, bukan Yesus yang itu. Tapi Yesus yang versi saya. Yesus versi saya bagaimana Bapak Ibu? Yesus yang membawa kebahagiaan. Ketika Yesus membawa kebahagiaan, saya menerimanya. Ketika Yesus membawa permasalahan, saya tidak mau menerimanya. Saya hanya mau Yesus yang memberikan berkat. Yesus yang memberikan kekayaan. Yesus yang memberikan kesembuhan. Ketika Yesus memberikan permasalahan bagi saya tidak mau. Saya hanya mau Yesus yang memberikan kesehatan. Ketika Yesus memberikan permasalahan, sakit bagi saya tidak mau terima Yesus yang seperti itu. Saya mau Yesus yang buat saya kaya. Kalau Yesus yang buat saya miskin, saya tidak mau. Padahal Bapak Ibu, murid-murid Yesus saja, para rasul dan orang-orang murid-murid dari para rasul itu Bapak Ibu, mereka juga ada yang kaya, tapi ada yang miskin. Ada yang sehat-sehat, tapi ada yang sakit. Paulus, Timotius, mereka sakit. Dikatakan di dalam Alkitab. Ada yang hidupnya mungkin lancar-lancar saja, ada yang banyak pergumulan. Maka Bapak Ibu, agar kita bisa bersaksi tentang Yesus yang benar, agar kita bisa mengenal secara mendalam Yesus yang benar, gereja telah menyediakan wadah bagi kita untuk mengenal Kristus secara mendalam. Melalui apa? Melalui ibadah seperti ini. Melalui ibadah dalam komisi-komisi, komisi wanita, komisi YIC, kita di sana saling mendiskusikan firman Tuhan, anak-anak di sana saling bertanya, kabarin apa ini, mereka bertanya berbagai banyak hal, supaya bisa mengenal Kristus dengan benar, dengan semakin mendalam. Di sekolah minggu, dimanapun Bapak Ibu, supaya kita bisa semakin mengenal Kristus dengan semakin mendalam. Maka Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, pertanyaan refleksi bagi kita. Menjelang Natal ini, siapakah yang kita akan beritakan ketika Natal? Apakah Yesus yang lahir itu? Apakah Yesus yang adalah Allah firman yang menjadi manusia itu? Atau Yesus yang lain seperti yang dikatakan tadi? Atau Yesus yang versi diri kita sendiri? Seperti masa kini Bapak Ibu, Natal bukan lagi beritakan tentang Yesus, tapi mungkin tentang Santa Claus, tentang hal-hal yang lain yang bukan Yesus. Apakah kita akan seperti mereka? Tentu tidak ya. Kita orang percaya pada Tuhan Yesus. Natal kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yesus yang sejati, bahwa firman telah menjadi manusia di dalam sosok Yesus. Allah yang sejati, manusia yang sejati. 100% Allah, 100% manusia. Kita percaya padanya, lalu kita bersaksi bagi Yesus di dalam segenap hidup kita. Melalui apa? Melalui
kita di tempat kerja kita, di sekolah kita, di komunitas kita, di kampus kita, agar orang-orang di sekitar kita semakin mengenal Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Semoga Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam gemerlap, di dalam sukacita Natal ini Tuhan, kami akan menyambut kedatangan Yesus Kristus. Perhatikanlah kami Tuhan, perhatikanlah hati kami Tuhan. Apakah kami telah mengerti firman yang mulia itu telah menjadi manusia? Dan apakah firman yang telah menjadi manusia itu telah masuk di dalam hati kami? Apakah kami telah mengenalnya secara personal? Jika belum Tuhan, kami dengan sungguh mau memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu yang besar itu Tuhan. Agar Tuhan memperkenalkan